Roselle's Other Warning, Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 1011, Peringatan lain Roselle. Malam telah larut dengan awan tebal yang menyembunyikan bulan. Kegelapan menyelimuti jembatan Backlund. Begitu Klein teleport ke sini, ia melihat sulur kacang hijau turun dari langit seperti badai yang melingkupi sekelilingnya sebelum ia sempat melihat sekeliling. Sulur-sulur itu saling melilit dan dengan cepat membentuk hutan. Mereka menumpuk ke atas dalam lapisan-lapisan, membuat puncaknya tak terlihat. Klein melepaskan pegangan tangan kanannya pada topi tinggi dan dengan akrab mengikuti jalan yang dibentangkan oleh sulur-sulur itu. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah ayunan yang terbentuk secara alami dari tanaman hijau. Ia juga melihat Ratu Mistik Bernadette yang berdiri di samping ayunan. Putri sulung Kaisar Roselle ini memiliki rambut coklat panjang. Ia mengenakan blus dengan bunga renda yang membentuk dasi kupu-kupu. Ia memadukannya with gaun abu-abu yang melewati lutut dan sepasang sepatu bot kulit Wellington. Ia juga mengenakan bonet dengan jaring hitam yang menggantung. Kau tumbuh lebih cepat dari yang aku bayangkan. Mata biru Bernadette di balik jaring hitam mencerminkan sosok German Sparrow. Klein menjawab tanpa mengubah ekspresi. Puji Mr. Fool. Saat mengatakannya, ia dalam hati mengejek. Inilah yang dimaksud dengan berusaha lebih kuat, mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Ratu Mistik mengangguk sedikit sambil berkata dengan suara lembut tapi tanpa emosi. Aku tahu mengapa kau ingin menemuiku. Tanpa menunggu Klein mengucapkan sepatah kata, ia sedikit memiringkan kepala dan melihat ayunan sulur di sampingnya. Ia berkata dengan nada tenang seperti danau yang memiliki banyak arus bawah. Aku merasa bahwa dia belum benar-benar lenyap sepenuhnya. Apakah itu berarti kau percaya bahwa Kaisar Roselle belum sepenuhnya mati? Dia hidup di suatu tempat di dunia ini dengan kemungkinan untuk kembali? Klein tidak menyangka akan mendengar kata-kata yang begitu langsung dan sensasional di awal percakapan mereka. Meskipun ia dengan mudah mengendalikan ekspresinya, ia agak bingung untuk memberikan balasan. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa Bernadette merujuk kepada Kaisar Roselle sebagai dia alih-alih ia. Terlepas dari apakah mereka menggunakan bahasa Feysak kuno untuk berbicara atau bahasa sehari-hari yang biasa digunakan di Loen atau Intis, kata-kata itu sama sekali berbeda. Ini berarti bahwa di dalam hati Ratu Mistik, Kaisar Roselle bukanlah seorang malaikat, tetapi seorang ayah. Klein menenangkan emosinya dan berpikir sejenak sebelum bertanya, "Mengapa kau memiliki pemikiran seperti itu?" Bernadette mengalihkan tatapannya dari ayunan sulur dan berkata dengan suara yang sama lembutnya. Menjelang akhir hidupnya, meskipun dia gila dan radikal, semua yang dia lakukan telah dipersiapkan dengan matang. Aku percaya bahwa dia pasti telah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri. Kau harus tahu bahwa dia mencoba untuk berganti jalur di tahun-tahun terakhirnya dan berusaha untuk mengambil tahta Black Emperor yang kosong. Ini mengharuskannya membangun 9 mausoleum rahasia dalam bentuk piramida. Setelah dia mati di Istana Maple Putih, Gereja Matahari Abadi dan Uap secara bersama-sama menemukan 8 mausoleum dan menghancurkan masing-masing. Namun mausoleum ke-9 tetap belum ditemukan. Tidak ada yang tahu di mana ia tersembunyi. Jika dia sudah menjadi Black Emperor, dia pasti dapat bangkit di dalam mausoleum itu. Jika dia gagal, aku percaya ada kemungkinan untuk menggunakannya untuk kebangkitannya. Suara Bernadette melembut saat ia berbicara. Menuju akhir, suaranya menjadi ethereal dan hampir tidak terdengar. Kau juga tidak begitu yakin. Ini lebih kepada harapan dan ekspektasi. Klein menghela napas. Tiba-tiba ia teringat kata-kata Raja Lima Laut, Nast. Kaisar Roselle suka berdiri di depan jendela besar tertentu dan melihat ke arah barat. Dari jurnal Roselle, Klein tahu bahwa ia telah menemukan pintu masuk abis di Laut Kabut di barat Intis. Di sana, ia menemukan sebuah pulau primitif dan percaya bahwa pulau itu penuh dengan keanehan dan layak untuk dijelajahi. Apakah mungkin Kaisar Roselle membangun mausoleum rahasia terakhir di abis atau di pulau primitif itu? Klein berpikir sejenak sebelum tersenyum. Kau tampaknya memahami jalur Black Emperor dengan sangat baik. Ia mencurigai bahwa Kaisar Roselle telah meninggalkan kartu Black Emperor sebagai penanda dan menggunakan nama Bernadette dalam bahasa Feysak kuno sebagai mantra aktivasi karena ia sebagian ingin memberitahu putrinya tentang ritual yang sesuai. Pada akhirnya, Bernadette tampaknya telah memahami informasi itu melalui cara lain. Bibir di balik penutup jaring Ratu Mistik melengkung sedikit.
Aku telah menyelidiki masalah ini selama lebih dari 1 abad, dan untuk mengetahui detailnya, aku telah menderita pengisian pengetahuan dari Hidden Sage. Aku bisa memberitahu bahwa kau dan Mr. Fool yang mendukungmu memiliki pemahaman mendalam tentang ini. Aku selalu penasaran mengapa kau begitu tertarik pada urusannya. Dari situasi saat ini dan dalam hal senioritas, kau bisa memanggilku paman. Kaisar dan aku mungkin sangat baik adalah teman serumah yang telah terjebak selama bertahun-tahun. Klein mengejek untuk meredakan gejolak emosinya. Namun ia menjawab dengan nada tenang. Kau bisa mengajukan pertanyaan ini kepada Mr. Fool. Ia tidak berencana memberitahu Bernadette bahwa mausoleum rahasia ke-9 mungkin berada di suatu tempat di Laut Kabut, kemungkinan besar di Pulau Primitif atau di Abyss. Lebih tepat jika The Fool yang menjawab pertanyaan itu. Ratu Mistik tidak terkejut dengan jawaban German Sparrow. Ia mengarahkan tatapannya ke arah barat menuju suatu tempat yang jauh. Meskipun ia tidak bisa melihat tatapan Bernadette, Klein bisa merasakan bahwa wanita ini sedang melihat tempat di mana ia menghabiskan masa kecilnya. Ia sedang melihat rumah spiritualnya, rumah yang tidak bisa ia kembalikan lagi. Saat itu, di antara sulur hijau dan kegelapan yang dalam, terdapat banyak emosi halus dan mimpi yang tersembunyi dalam hati, sedang berfermentasi. Hanya dalam hitungan detik, Ratu Mistik mengalihkan tatapannya dan dengan lembut berkata, "Setelah urusanku di Backlund selesai, aku akan memberikan beberapa halaman kepada Cattleya dan memintanya untuk mengajukan pertanyaan atas namaku. Mengapa kau tidak bertanya minggu depan?" Klein tidak menyembunyikan kebingungannya. Bernadette menjawab dengan tenang, "Aku merasa bahwa jawaban itu akan memengaruhi suasana hatiku, dan suasana hati yang buruk akan mengakibatkan kegagalanku." Kegagalan karena suasana hati yang buruk? Masalah apa yang memiliki persyaratan seketat itu? Pertarungan dengan demigod domain pikiran? Atau mungkin setelah ia menyelesaikan ikatan di hatinya, ia akan memiliki kepercayaan diri untuk mencoba menjadi seorang malaikat? Klein mengangguk dalam pikirannya tanpa mendesak. Ini adalah rahasia miliknya, sesuatu yang sebaiknya tidak ditanyakan kecuali diperlukan. Ratu Mistik kemudian berkata, ketika dia menulis beberapa halaman jurnal itu, aku duduk di depannya. Aku ingin dia mengajarkanku cara menginterpretasikan dan menulis simbol-simbol itu. Dia tidak setuju dan hanya merapikan rambutku. Saat itu, aku sudah cukup umur. Aku bisa merasakan bahwa dia khawatir, cemas, dan berada dalam posisi yang sulit saat menulis halaman-halaman itu. Akhirnya, dia memberitahuku bahwa jika aku benar-benar bisa menjadi sosok penting di dunia misterius seperti yang diprediksi Zaratul, aku harus memastikan untuk mengingat berhati-hati terhadap spektator. Berhati-hati terhadap spektator. Klein tidak bisa tidak mengulangi peringatan Rosel dalam hati. Ia percaya bahwa Kaisar tidak secara luas merujuk kepada Beyonders dari jalur spektator. Dia pasti menunjuk kepada suatu keberadaan khusus, beberapa hal khusus, atau keduanya. Kaisar Rosel adalah anggota organisasi rahasia kuno itu. Pendiri dan pemimpin organisasi rahasia kuno itu adalah... Klein merasakan kelopak matanya bergetar dan tidak berani berpikir lebih jauh, takut keberadaan tertentu akan mendengar pikirannya. Mungkin ada deskripsi rinci di halaman jurnal itu, katanya, berharap dapat melihat halaman jurnal itu secepat mungkin. Aku tahu, Bernadette mengangguk. Ia tidak melanjutkan topik tersebut. Setelah 2 detik hening, ia berkata, "Aku harus berterima kasih kepada Mr. Fool dan kau atas nama Cattleya. Mendapatkan darah Snake of Fate sangat membantu untuk masa depannya. Meskipun ritual kenaikan pangkat seorang mysticologist tidak memiliki persyaratan pada jalur makhluk mitologis, pilihan terbaik tetap jalur Fate. Ini akan membuatnya jauh lebih mudah saat dia maju ke sequence 3. Mengapa? Klein bertanya dengan pikiran untuk mempelajari pengetahuan baru. Bagaimanapun tidak mungkin bagi seorang Blast untuk mengetahui segalanya. Bahkan seorang dewa sejati pun tidak mampu melakukannya. Mata Bernadette sedikit kosong. Cara lain untuk menyebut mengintip rahasia takdir adalah clairvoyance. Sequence 3. Mystery Prior disebut clairvoyance. Ini juga alasan mengapa aku berada di Backlund. Karena prediksi masa depan tertentu, Klein merenung, memiliki dugaan dan beberapa tingkat pencerahan. Banyak jalur tampaknya memiliki kemampuan clairvoyance. Sudut mulut Ratu Mistik sedikit melengkung saat ia menghela napas dan berkata, di masa kuno, banyak makhluk Beyonder percaya bahwa mengumpulkan kekuatan serupa akan mengarah pada perubahan kualitatif dan terobosan. Tetapi semuanya tanpa kecuali menjadi gila atau kehilangan kendali.
Hanya setelah slate blasphemy pertama muncul, semua makhluk menyadari bahwa keseimbangan sejenis keseimbangan yang diperlukan untuk berjalan di tepi jurang adalah kunci untuk jalan yang luar biasa. Oleh karena itu, kekuatan suatu domain dapat tersebar di banyak jalur, berkonsentrasi pada beberapa jalur utama, sementara jalur lainnya berbagi sisa-sisanya. Contoh negatifnya adalah Raja Utara dari Grosse's Travels, Ulyssen Klein terbenam dalam pemikiran mendalam tanpa mendesak. Setelah beberapa saat, Ratu Mistik memecah keheningan. Jika kau tidak memiliki hal lain, mari kita akhiri di sini hari ini. Klein berpikir sejenak sebelum berkata, "Baiklah, jika kau membutuhkan bantuan, kau bisa mencariku melalui Admiral of Stars." Bernadette mengangguk lembut saat sosoknya tiba-tiba menjadi transparan sebelum berubah menjadi sekumpulan gelembung. Gelembung-gelembung itu menyebar dan terbang pergi sebelum segera menghilang. Sulur kacang hijau yang gelap menyusut dan menghilang ke dalam malam. Klein seolah dipegang oleh tangan tak terlihat saat ia mendarat lembut di jembatan Backlund. Ia mengulurkan tangannya untuk menekan topi tinggi dan mengamati sekelilingnya. Ada deretan rumah yang berjajar di tepi sungai, memancarkan cahaya kuning samar. Di tengah suara gemuruh sungai yang mengalir deras dan kegelapan malam, semuanya tampak tenang, sunyi, hangat, dan damai. Aku berharap tidak ada yang akan dihancurkan. Klein menghela napas saat sosoknya dengan cepat menjadi transparan dan memudar.